panitia pengajian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, serta akan dimulainya pembangunan lahan parkir dan rest area Kerajaan Utara Kertonegoro Jengowoh Jember. Jenggawah Jember. Bapak Ibu warga masyarakat Jember rahimakumullah. Tuku lember bagule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hei orang Jember yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya meyakini semua orang yang hadir malam hari ini datang atas nama cinta. Dan ingat, orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Saya datang atas nama cinta. Panitia dan masyarakat menerima kehadiran saya atas nama cinta. Dan cinta itu harus menghadirkan rasa bahagia. Salah satu bentuk rasa cinta tentunya adalah dengan segera kopi dihadirkan di hadapan saya. Saya tidak meminta, hanya mengingatkan panitia. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kebenaran disampaikan, maka orang merespon kebenaran itu akan ada dua sikap seseorang ketika menerima kebenaran. Bagi orang yang bijak akan merenung, tapi bagi orang bodoh dia akan tersinggung. Saya ulangi, ketika kebenaran itu disampaikan, maka reaksinya akan ada dua. Bagi dia yang bijak akan merenung, bagi dia yang goblok, yang bodoh akan tersinggung. Contoh, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad pulang dari langit, keesokan harinya kemudian disampaikan kepada para sahabat. Bagi orang yang bijak seperti Abu Bakar, cukup merenung sebentar dan meyakini kebenaran Isra Mi'raj. Tapi bagi orang kafir, orang yang bodoh, dia akan tersinggung dengan mengatakan Nabi Muhammad adalah pembohong. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu pula kemudiannya digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidak pernah malu ketika membuat perumpamaan seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil dibandingkan nyamuk. Respon bagi orang beriman apa? Fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan adapun bagi orang-orang yang beriman, dia akan mengatakan ini adalah kebenaran dari Tuhannya. Tapi ingat bagi orang-orang kafir, wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Iki sak janjane karepe Gusti Allah niku napa? Nah, demikian juga ketika kita mendengar kebenaran, kita mau jadi yang mana? Apakah jadi orang yang pandai, yang bijak, atau orang yang bodoh? Mungkin bagi orang-orang yang bodoh, Gusti Allah kurang gawean, ngopo kok dadak gawe nyamuk. Tapi ternyata kalau kita lihat, nyamuk adalah merupakan rezeki bagi cicak. Itulah kenapa saya senang dengan lagunya anak-anak yang judulnya Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Pertanyaan saya, kenapa cicak di dinding datangnya diam-diam merayap? Karena kalau diam-diam menyakiti, itu kamu. Ya, kamu siapa? Panitia, karena kopinya nggak ada. Begitu indahnya Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Semisal nyamuk. Ternyata hikmah dibaliknya luar biasa. Kita nggak usah ngomong dengan adanya nyamuk kemudian muncul pabrik obat nyamuk. Nggak usah. Cukup kita lihat dari kacamata cecak.
Seharusnya, ini pelajaran bagi jomblo-jomblo. Cecak itu seharusnya marah sama Allah. Protes dengan keadilan Allah. Kenapa? Cecak nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Rezekinya nyamuk punya sayap, punya terbang, bisa terbang. Tapi mekanisme keadilan Allah berlaku. Pertanyaan saya, bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Ternyata nyamuk Sherlock kepada cecak. Buktinya apa? Datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Nyamuk yang mendatangi cecak. Artinya apa? Bentuk keadilan Allah. Cecak yang nggak bisa terbang, makanya nyamuk yang dekat kepada cecak. Begitu nyamuk datang, cecak menjulurkan lidahnya. Dup, dup, dup. Ngomong persis tak ajar. Mirip matamu, mirip. Yang mbak-mbaknya bilang mirip, pasti dia terpesona dengan lidahku.